beserta jajarannya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mari kita belajar sama-sama. Bila nanti ada hal-hal yang perlu dilengkapi, saya mohon kepada teman-teman untuk melengkapinya dengan baik gitu ya. Langsung saja dari tanpa memperkenalkan diri ya, tadi Mbak Linda sudah memperkenalkan diri kepada saya tentang saya. Jadi saya langsung saja menyampaikan ulasan yang sudah saya baca dari cerita fiksi ini yang berjudul Campor Idola Ria. Lagi-lagi kalau dari judulnya bikin miler gitu ya, apalagi di musim-musim penghujan seperti ini, sangat seru sekali ya, sangat asik, sangat enak menikmati campor hangat-hangat gitu ya untuk mengusir rasa dingin. Gitu. Saya coba untuk membedah karya ini dan mohon maaf kepada penulis mungkin bila ada kata-kata yang kurang berkenan nantinya gitu ya. Mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kedepannya karya-karya kita lebih baik lagi. Saya mencoba mengulas dari unsur-unsur intrinsik pembangun dari cerita tersebut. Yang pertama dari tema, menurut saya temanya sangat dekat ya, familiar dengan dunia kita gitu ya, dunia keluarga gitu, sehingga tema-tema seperti ini tuh mudah dipahami gitu ya dan dirasakan oleh pembaca. Apalagi hal-hal yang berkenaan dengan kesukaan gitu ya, tentang makanan gitu. Sungguh tema yang luar biasa gitu ya menurut saya. Yang berikutnya dari tokoh-tokoh dan penokohan yang ada dalam cerita tersebut gitu. Tentu seorang anak ya, seorang anak di sini Ria. Ria sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau kita punya putri gitu ya, yang punya kesukaan makanan tertentu gitu. Di sini Ria itu digambarkan seorang anak yang polos gitu ya dan jujur. Dia berani untuk mengungkapkan perasaannya gitu kepada ibunya. Ya wajar kalau memang anak-anak seusia itu sifatnya ya manja gitu. Jadi itu hal yang realistis sekali gitu. Dan banyak mungkin di antara kita-kita itu seolah-olah seperti Ria gitu. Aku juga pernah mengalami lah hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi memang sifat khas anak-anak gitu, dari cerita Ria. Begitu juga ibunya Ria yaitu Bu Ridwan, menggambarkan sosok seorang ibu yang penuh kasih sayang, sabar gitu ya, tidak suka marah-marah gitu, meskipun anaknya ini pingin makan campur gitu. Dia berusaha untuk memenuhi keinginan putrinya, meskipun ada beberapa hambatan dalam cerita tersebut. Gitu. Jadi ya seorang sifat yang bisa kita teladani bersama, bahwa seorang ibu itu yang memang ya seharusnya begitu, penuh kasih sayang, sabar dan tidak suka marah-marah, meskipun kita sendiri kadang ada kalanya sebagai seorang ibu ya melampiaskan emosi. Gitu. Begitu juga tokoh pendukungnya, ada Pak Ridwan ya kan, suami Bu Ridwan itu mamanya ibunya Ria. Ada lagi Mbak Hani, seorang pedagang campurnya gitu, dan tetangganya, serta ibu mertua gitu ya. Dimana ibu mertua itu bisa memberikan solusi ya, penyelesaian dari konflik yang dialami oleh Bu Ridwan gitu. Jadi semua tokoh-tokoh dalam cerita itu saling mendukung gitu, saling melengkapi dari cerita tersebut. Kalau dilihat lagi dari alur ya, jenis alur ceritanya alur maju. Jadi beberapa kejadian itu
diceritakan secara runtut, jadi mudah dipahami bagi kita ini sebagai seorang pembaca, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Apa ya? Kejadiannya itu diceritakan secara runtut gitu ya, urut gitu dari kejadian awalnya sampai terjadi beberapa konflik dan kemudian penyelesaiannya pun juga wajar dan memuaskan gitu ya. Untuk tempat kejadiannya, latarnya ya ada di sekolah, di rumah gitu. Suasananya yang ada murung, kadangkala prihatin gitu ya, dan tentunya bahagia jika Bu Ridwan bisa menyajikan campur yang enak gitu ya, yang melebihi campur buatan Mbak siapa tadi? Mbak Hima gitu ya, Mbak Hani. Dari sudut pandang tentunya apa ya, dari banyak membantu pembaca gitu ya untuk memahami konflik dan solusi yang dihadapi oleh si tokoh secara keseluruhan. Gaya bahasa yang digunakan juga sederhana, terus komunikatif gitu. Jadi kita mudah untuk memahaminya gitu ya, baik itu sebagai pembaca dewasa maupun anak-anak. Di sini juga penuh dengan pesan moral ya, pesan moral bahwa ya kasih sayang orang tua itu tercermin dari berbagai usaha gitu ya, kegigihan Bu Ridwan untuk memenuhi keinginan putrinya. Dan menurut saya di sini ada yang satu apa ya, nilai plus gitu ya, dan yang paling saya suka itu nilai budaya dan sosial gitu. Karena cerita ini mengangkat kuliner lokal gitu ya sebagai identitas daerah gitu ya, di antara gempuran makanan-makanan asing gitu. Jadi kalau kita mengangkat tentang budaya lokal gitu, kita bukan hanya melestarikan tapi mencoba menghidupkan dan merawat gitu ya identitas lokal yang ada di daerah kita gitu. Jadi nantinya mulai dari anak-anak dan seterusnya nanti generasi mendatang tidak akan tenggelam, tidak akan melupakan bahwa di daerah kita itu ada kuliner lokal yang sangat enak sekali gitu. Jadi tidak akan tenggelam di geris oleh masa. Gitu. Menurut saya itu ya dari unsur-unsur pembangun yang ada dalam cerita tersebut. Mungkin teman-teman yang lain bisa melengkapi atau membenarkan jika ada ulasan saya yang kurang tepat. Gitu. Terima kasih Mbak Linda, monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Ami pengantarnya. Nah, punya nilai plus-plus katanya Mbak Ami seperti itu. Selain karena memang plus-plusnya itu karena mengangkat kuliner lokal, ada campur di situ. Linda sih mikirnya campur itu identik dengan lenteng gitu ya. Kata teman-teman sih begitu. Apa jangan-jangan penulisnya dari lenteng ya? Baik Bapak Ibu, silakan Resen terlebih dahulu untuk ikut juga mengomentari, memberikan ide, pemikiran atau apapun yang bisa ditumpahkan ke dalam campur Idolaria ini sebelum nantinya di 15 menit terakhir kita hadirkan penulisnya. Silakan bisa Resen terlebih dahulu. Pak Desi Manggut. Ya, silakan Pak Kadir. Terima kasih. Saya baru masuk ini kan ada kegiatan mulai tadi. Di judul itu sepertinya memang sudah menegaskan bahwa tulisan ini mengangkat kearifan lokal, yaitu kuliner campur yang memang dari judulnya saja sudah kelihatan. Artinya saya berharap memang ke depan kita banyak mengangkat tema-tema yang terkait dengan identitas lokal seperti disampaikan Mbak Ami tadi. Saya sepakat bahwa identitas budaya kita itu tidak boleh habis dan tenggelam, tapi perlu terus dikembangkan dengan banyak memuat tulisan-tulisan yang terkait dengan identitas lokal kita, sehingga
dengan banyaknya tulisan yang memunculkan identitas lokal itu, kita berarti secara tidak sadar merawat ke lokalitas dari keberadaan kearifan, kuliner dan budaya dan banyak lagi yang ada di daerah kita, sehingga dengan menulis ini kita juga bisa memberikan sumbangsi dalam merawat kebudayaan kita, kuliner kita, dan hal lain yang terkait dengan identitas lokalitas kita itu. Jadi saya apresiasi terhadap penulis ini, niat untuk mengangkat identitas lokal itu bagian dari niat luhur sebenarnya, agar kebudayaan kita, agar identitas kita tidak luntur dan bisa tetap dinikmati oleh terutama generasi setelah kita. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pembina. Setuju sekali dengan pendapat Mbak Ami tadi ya, bahwa mengangkat kearifan lokal itu menjadi nilai plus bagi kita sebagai penulis. Karena selain mengenalkan kearifan lokal itu sendiri, ya sambil lalu kita terus bisa bertumbuh di dunia kepenulisan tersebut. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa raise hand dan segera open mic, open kamera. Ada banyak yang sudah hadir di sini, disilakan. Kak Wida, silakan, Bu Kets. Ya, terima kasih Mbak Linda atas kesempatannya. Kalau melihat dari judulnya Campur Idola Ria, ini lebih pada cerita untuk anak-anak ya Mbak Linda. Ini pasti disukai anak-anak gitu loh. Kalau untuk kalangan seperti emak-emak kayak kita, sepertinya ini kurang menggigit gitu untuk terutama endingnya. Saya berharap ada yang lebih dari ending dari Campur Idola Ria ini. Misalnya ada sesuatu yang rahasia, misalnya yang kenapa Ria begitu mengidolakan campurnya Mahami ini, bukan sekedar hanya rasanya misalnya, entah apa itu. Saya berharap begitu di akhir cerita gitu. Entah misalnya ternyata Mahami itu ada perlakuan istimewa ke Ria atau apa kayak gitu. Jadi bukan sekedar ya Ria hanya rindu campurnya setiap hari karena resepnya istimewa kayak gitu Mbak Linda. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk anak-anak oke lah, kata-katanya ringan, mengalir, kemudian informatif juga untuk memberikan wawasan apa saja sih resep dari campur ini. Tapi kalau lebih disisipkan sesuatu di akhirnya, di endingnya, alangkah lebih baik seperti itu Mbak Linda. Itu saja saran dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin sekalian bisa diberikan contohnya, Buket, ending seperti apa ya, yang kira-kira lebih menggigit daripada sekedar sajian seperti ini? Ya, kalau kita lihat kan, kita lihat di endingnya ini ya, jadi sudah dibuatkan campurnya mama gitu ya. Dari tampilannya kayaknya mantap ini, iya Pak. Jadi mereka hanya menikmati saja campur itu dan sudah selesai gitu. Saya berharap misalnya dia mencari tahu tentang Mbak Hami ini, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia pindah gitu. Ada sisi lain yang dibawa dalam cerita campur ini. Jadi bukan sekedar campur aja kayak gitu Mbak Linda. Ini kan selesai aja dia makan, sudah selesai. Dia rindu campurnya Mahami, ibunya mencari resep, ibunya dapat, dia mencoba membuatkan, dinikmati, udah selesai gitu. Nggak ada greget-gregetnya. Gitu. Nanti mungkin ditambah oleh teman-teman yang lain, dia ngide apa kayak pokoknya untuk ditambahin di ending cerita ini. Gitu Mbak Linda. Oke, mungkin konflik seperti ini lebih cocoknya nanti ke cerita dua bahasa yang seperti di-share kemarin-kemarin di grup ya. Karena Ya, sangat makanya. sederhana dan benar-benar bisa dibaca anak-anak, pemahamannya ya masih anak-anak banget gitu ya. Jadi mereka bisa lihat effortnya Bunda, effortnya si Mama tadi untuk mendapatkan resep luar biasa sampai nyari rumah Mbak Hami.
Seperti itu mungkin ya, Buket ya? Ya, oke. Oke. Ini ada tanggapan di chat, mungkin kayaknya nggak bisa bersuara, jadi silahkan dibacakan Mbak Linda dari Mas Sebentar. Wow, iya baik. Saya bacakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Apresiasi terhadap campur idola Ria ini dari Mas Amo ya, dari Mas Slamet Herianto. Dengan mengabaikan sisi teknis, saya suka karya ini dari sisi temanya. Cerita ini memuat lokalitas tentang campur yang langka yang tidak dimiliki oleh negeri lain. Juga memuat unsur STEM seperti numerasi, takaran, dan lain sebagainya. Jika cerita ini dilengkapi dengan detail tentang campur sehingga dapat dinikmati pembacanya secara visual dan rasa, cerita ini dapat diajukan dalam sayembara cerita bergambar Balai Bahasa Jawa Timur yang saat ini sedang dibuka hingga awal Februari 2026. Jadi benar ya. Untuk hal teknis seperti typo, silakan gunakan AI untuk membantu menyunting. Mohon maaf menanggapinya secara tertulis karena di tempat saya sedang sangat bising gitu katanya. Baik, terima kasih Mas Amo. Jadi setuju sekali gitu ya bahwa konflik sederhana, anggaplah sederhana gitu ya. Bahkan mungkin saya sendiri untuk menulis juga belum pasti seperti itu. Konfliknya sederhana jadi lebih cocok ke cerita anak dua bahasa yang bisa diajukan ke Balai Bahasa Jawa Timur, tinggal dilengkapi dengan apa namanya, kata-kata yang lebih visual, yang lebih bisa dibayangkan, bisa diimajinasikan, dan nanti juga akan terbantu melalui gambar-gambar seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa raise hand. Ada banyak di sini, ada Mbak Cihaliati, ada Kak Sofi, silakan barangkali ingin juga menambahkan. Selamat malam Bu Nurjana. Campur idola Ria. Kalau kata Buket, kata Mbak Wida tadi endingnya kurang menggigit gitu ya untuk cerpen kalau misalnya mau dibaca emak-emak. Ya semuanya bergantung pada tujuan awal ya. Ini kira-kira cerpen dibuat untuk siapa? Kalau untuk anak SD, anak kelas 4, 5, 6 mungkin masih worth it ya. Masih bisa dibaca. Dan nggak akan merasa bosan seperti itu. Silakan Mas Holid barangkali Mas Holid Emen mau menambahkan, silakan bisa dibuka mic-nya. Di-unmute dulu. Ya belum. Saya termasuk orang yang penasaran ketika pertama kali membaca judulnya Campur Idola Ria, karena campur itu salah satu makanan khas suatu daerah gitu ya, dan tidak semua daerah punya makanan jenis makanan seperti itu. Betul kata Mas Amo bilang tadi, seandainya ditambahkan kosakata-kosakata tertentu yang bisa menambah visualnya, itu kayaknya bakalan lebih ini deh. Mencoba mengeksplorasi dinamika budaya, katanya Mbak Ami. Dalam hal ini kuliner lokal. Menginventarisir nilai-nilai kebudayaan, melestarikannya sebagai upaya merawat dan bila mungkin diniatkan untuk bisa dipelajari secara tekstual oleh siapapun termasuk saya sebagai pendatang yang ingin mengetahui budaya Madura. Nah iya setuju. Mbak Ami kan tidak berasal dari Sumeneb gitu ya. Jadi mungkin nanti sekalian bisa jadi melalui bacaan ini bisa sekalian membayangkan oh campur itu seperti itu gitu. Mungkin kan tidak semua orang pernah makan yang namanya campur. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan boleh diketikkan di kolom chat atau juga boleh langsung raise hand terlebih dahulu dan segera buka mic-nya. Mbak Ami kalau mau menambahkan silakan. Iya, menurut saya ya itu tadi ya Mbak, maksudnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Pembina, lagi-lagi kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya? Betul. Yang akan melestarikan budaya itu gitu. Jadi tidak ada kata gengsi, tidak ada kata apa ya malu ya ibaratnya makan kuliner lokal gitu. Jadi harus tetap dilestarikan. Nah tentunya banyak hal ya, banyak cara untuk melestarikan budaya. Salah satunya ya melalui cerita-cerita gitu ya. Seperti yang sedang saya coba saat ini menuliskan cerita anak-anak yang berbasis budaya lokal gitu. Ya, saya berharap dengan
tulisan saya itu anak-anak lebih dalam, lebih mengerti budaya apa saja sih yang ada di Sumenep itu, gitu Mbak. Oke. Udah tambahnya Mbak Ami. Itu aja, monggo Jadi bisa setuju ya. dilengkapi yang lain. Ini cerita ini sangat-sangat bisa dibaca anak-anak, tapi apa ya, kurang menggigit katanya Buket tadi kalau dibaca emak-emak macam saya. Iya Mbak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kita masih ada di jam 20.21 menit. Mbak Ya, Linda, silakan. ya karena ini berkaitan dengan makanan khas dari daerah Mbak Linda, coba dicek untuk resepnya ini kira-kira sudah pas apa belum gitu. Karena ini kan nanti juga akan divalidasi oleh masyarakat Lenteng ya. Mungkin nanti kok ada ininya, kok ada itunya. Walaupun memang resep Bu Hami justru memang tentu berbeda mungkin ya dengan resep campur. Paling enggak secara umum ini benar yang sudah diceritakan dalam ini adalah campur khas Lenteng gitu. Karena kalau di daerah lain mungkin tidak terkenal dengan campur ya kalau yang khasnya. Tapi kalau di Lenteng benar-benar khasnya namanya campur gitu. Gimana Mbak Linda? Iya, Coba iya. dicermati. Kalau dari apa namanya, dari komposisi, dari bahan yang dituliskan di situ ada daging, bawang putih, apa segala macam. Kayaknya pas deh. Kayaknya Linda nggak bisa masak, Mbak. Tapi gini, di Lenteng sendiri Bapak Ibu sebenarnya ada 2 versi gitu ya. Di daerah Lenteng tempat tinggal saya itu campur versi di rumah itu ada kuah kacang tanpa santan. Tapi geser dikit, masih sama-sama Kecamatan Lenteng nih, di Desa Jambu gitu ya. Itu campur versi sana, itu ditambahkan kuah santan sedikit gitu. Jadi aromanya berbeda ketika ditambahkan santan sedikit. Seperti itu, sama-sama Lenteng tapi campurnya beda versi. Ya, kalau Ya. Linda geser ke kayak misalnya ke daerah ke Gulu-Gulu, daerah Ganding, dari mereka selalu bilangnya, ya kalau di sini nggak ketemu sama campur, ketemu campurnya memang di Lenteng gitu. Oke. Dan ya benar saya menanggapi yang Mas Amo karena kita memang sedang mendapatkan edaran untuk sayembara cerita anak Dwi Bahasa. Mungkin ini nanti akan diarahkan ke sana ya. Dan itu lebih baik lagi gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Mas Amo, perbaikan seperti typonya ini suruh minta ke AI katanya untuk membantu menyunting gitu ya. Jadi ya lebih diperbaiki lagi untuk terutama stemnya karena di bahasa kali ini mengangkat stem juga kayak gitu. Itu aja Mbak Linda, mungkin ditambah Iya, teman-teman yang lain bangunkan itu semuanya. ya betul, setuju sekali. Ini ada tambahan lagi dari Mas Amo ini. Bu Ami yang bukan orang Madas aja, Madura asli ya. Lebih kenal Madura, bagaimana dengan kita? Karya ini senada dengan karya Bu Ami yang berjudul Sepeda Biru Menunggu Bulan, mengungkap frame unik keseharian yang sering kita lewatkan. Dengan target pembaca semua usia, saya kira cerita campur ini karya Bu Ami. Ternyata beliaunya jadi pembedah. Nah, ini lebih lucu lagi. Kalau Linda tadi menebaknya ini ya, penulisnya dari Lenteng, tapi siapa ya? Kita masih Iya, menerka bisa terus Mas ya. Acung atau Suhairi ini. Pak Sahiri sudah bergabung. Selamat malam Pak Sahiri. Mau langsung ini tancap gas? Silakan langsung bisa unmute ya. Jadi menyimak dulu ini baru dari tahlilan. Oh gitu. Iya. Baru dari tahlilan. Ya baik. Silakan yang lain dulu Kalau ya. dia nggak berani komen, saya curiga ini tulisannya Pak Suhairi. Jangan-jangan ini dia penulisnya ya. Oh gitu dah. Itu ya. Iya karena judulnya kan Campur Idola Ria. Dari begitu muncul judul ini udah penasaran banget. Ini apa orang Lenteng ya yang bikin gitu? Atau orang jauh yang sengaja tanya-tanya ke orang Lenteng nih? Silakan Bapak Ibu.
bisa menambahkan melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand, open mic, open kamera untuk juga ikut nimbrung di Campur Idola Ria. Jadi Buket, Bu Wida tadi, kemudian Mas Amo juga menambahkan bahwa rasa-rasanya ini akan cocok untuk di cerita anak dua bahasa. Tinggal ditambah ini itunya, tinggal disesuaikan. Adapun typo-typo bisa minta tolong AI, katanya sih seperti itu. Dengan adanya AI kan sudah lebih memudahkan segala macam hal pekerjaan kita ya. Selamat malam buat Ibu Rusida Yatila, selamat bergabung. Silakan bagi yang mau menambahkan. Kita masih punya waktu cukup untuk Bapak Ibu bisa bergabung. Jadi Pak Suhairi mau menunggu siapa sih sebenarnya? Saya pun curiga jangan-jangan ini. Kena tagih Pak DC. Jangan ya. Baru dari tahlilan saya ini, Oke. menyimak saja dulu. Iya, baik, silakan Ini Ibu Bu Meliana Meliana. angkat tangan itu. Silakan. Silakan Ibu Meliana. Sudah tersambung belum? Bisa dibuka mic-nya? Ibu Meliana? Terputus atau gimana? Terpental ya? Hilang. Baik, silakan yang lain bisa menambahkan. Nah, oke. Sesaat lagi link untuk daftar hadir segera kami share. Silakan, masih ada waktu untuk menambahkan sebelum penulisnya kita hadirkan di tengah-tengah kita. Gimana Ibu Meliana? Ibu Meliana masih raise hand? Silakan bisa open mic. Baik. Lah, suaranya bapak-bapak. Bapak Meliana berarti. Bapak Meliana, boleh tahu dengan siapa ini? Saya muridnya Bu Ami. Oh, muridnya Bu Ami. Silakan. Baik. Saya barangkali lebih ke pertanyaan saja barangkali ya, tentang tulisan yang tadi dibedah oleh guru saya dan teman-teman dan para senior tadi yang membedah ini tadi ngomongin persoalan cerita apa judulnya Campur Idola Ria. Saya runut dari awal sebenarnya dari beberapa yang Bapak Ibu sampaikan tadi bahwa memang tulisan ini kental sekali dengan lokalitas dan kuliner khas misalnya. Cuma saya kok makin ke sini dari sekian perbincangan oleh Bapak Ibu dan korelasi dengan teks yang kemudian ada, saya kok jadi curiga bahwa ini sebenarnya yang dipertahankan oleh penulis itu apa memang budaya lokalitas atau apa yang ingin ditampakkan dari penulis selain itu misalnya. Karena oke lah kemudian di awal kita sepakat bahwa tema ini dari judul saja sudah mengangkat budaya lokal misalnya makanan lokal khas Sumeneb barangkali ya. Campur itu. Kalau tadi yang diperbincangkan oleh Bapak Ibu adalah khas Lenteng misalnya. Hanya saja isi dari cerita itu tuh sulit banget dapat campur ya. Sesulit itu dapat campurnya gitu. Sampai keliling-keliling gitu. Itu kan saya kok jadi kebalik bahwa ini mempertahankan apa memang memberitahu kita bahwa memang makanan khas semacam ini berarti sudah mulai punah gitu. Sampai keliling dan bahkan tokoh Ibu Ridwan itu yang
yang orang Sumeneb sendiri masih pontang-panting cari resep ke sana kemari gitu loh. Dan cari penjualnya dan lain sebagainya. Seharusnya nek kemudian kalau tulisan ini betul-betul mau mempertahankan tentang kekhasan misalnya, seharusnya nggak seribet ini cari campur itu teh, walaupun ini di latar belakangnya memang toh di Sumeneb, toh latar belakang di tempat campur itu gitu loh. Beda lagi kemudian andai saja tokoh Ria ini hidup di luar daerah yang kemudian bukan kekhasan campur ini, maka bisa dimaklumi misalnya ketika memang harus pontang-panting mencari campur misalnya. Tapi persoalannya tokoh Ria dan bahkan Ibu Ridwan dan suaminya ini adalah orang yang kemudian ada pada geografis yang memang tumbuh kembangnya campur ini gitu. Ini kan dalam artian lain bahwa campur ini sudah mulai terkikis gitu. Seorang Ibu Ridwan yang sudah memiliki, barangkali saya membayangkan Ibu Ridwan ini sudah kepala 3 misalnya, ini nggak tahu resep gitu. Harus pontang-panting keluar ke mertua dan lain sebagainya misalnya. Apalagi seorang bocah Ria yang umurnya mungkin ya nggak kepala 1 misalnya. Ini kan satu kemirisan sekali. Nah barangkali mungkin nanti dari penulis misalnya, kalau nanti ada di sini misalnya ada komentar lain terkait tentang kecurigaan-kecurigaan kecil saya ini. Itu barangkali 1-2 hal yang agak menggelitik dari beberapa dialog dari Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih. Salam hormat untuk guru saya, Bu Ami, dan ada guru saya juga, Pak Suhairi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Meliana. Nggak tahu mau manggilnya gimana ya. Terima kasih sudah bergabung. Jadi ada beberapa pertanyaan yang katanya menggelitik tadi. Sebenarnya apa sih yang dipertahankan dari tulisan ini? Mau kekhasan campurnya sendiri atau apa? Atau jangan-jangan mau nunjukin effort seorang bunda untuk dapetin sesuatu, dapetin resep sampai dia membuatkan campur untuk Ria. Nah, apa sih sebenarnya? Nanti kita sama-sama dengarkan jawabannya yang pasti langsung dari penulisnya. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa raise hand, bisa buka mic-nya untuk juga bergabung. Gimana Pak Suhairi? Sepertinya sudah senyum-senyum. Pak Guru mau ditambahkan? Wah, langsung keluar muridnya. Silakan, Pak Wida. Iya. Ini sekedar Bu Ridwan ya, tentang Bu Ridwan. Ini Madura banget Mbak Linda. Ini saya mengingatkan kalau di desa saya ya, ini nama perempuan kadang Ibu Bu Anton, laki-laki Pak Ina kayak gitu. Ini Madura banget, khas banget gitu. Jadi kalau di daerah saya memang orang tua yang sudah punya anak itu dipanggil dengan nama anak tertuanya gitu. Kalau Mbak Linda punya anak namanya Dini, ya namanya Bu Dini, bapaknya suaminya dipanggil Pak Dini gitu. Jadi ini Bu Ridwan gitu kan, nama laki-laki tapi ibu gitu. Jadi saya lalu teringat di daerah saya juga di sini. Jadi bisa jadi ini memang menjadi ciri khas daerah tersebut yang memanggil namanya dengan nama anaknya. Nanti kita tunggu konfirmasi dari penulisnya apa memang demikian atau bagaimana. Soalnya ini kan namanya Ridwan, tapi kok ibu gitu. Itu Mbak Linda. Oke, muncul lagi satu pertanyaan lagi untuk penulis ya. Nanti apakah ini benar-benar seperti yang dikatakan Buket tadi ya? Oke, silakan. Yang lain bisa ditambahkan. Masih ada waktu. Tadi ada Pak Desi yang ngacung ya? Dengan akun bank tadi. Kemana sudah? Menghilang? Silakan yang raise hand bisa langsung open mic-nya. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi sebelum kita undang penulisnya untuk hadir di sini. Selamat malam, Mbak Sila. Mau langsung? Campur idola Ria. Kalau di daerah Linda, Bapak Ibu ya, untuk campur ini sebenarnya kalau ditanya resep
tadi seperti Mbak Wida bilang, apakah resepnya sudah betul itu yang dipasang, ternyata kok ada terasinya di bawah ya. Perasaan nggak pakai terasi deh. Terus di cara buatnya pun beda-beda sehingga rasanya juga pasti berbeda ketika cara membuatnya beda. Contoh ketika daging ya, itu yang Linda tahu sih ya. Daging ada yang digoreng dulu, itu baru dicemplungkan ke apa namanya, ke kuah campornya gitu. Ada juga yang nggak digoreng dulu. Nah, ini rasanya beda, sensasinya beda ketika makan. Jadi memang versi ini ya benar-benar perlu apa ya, kalau memang harus di-explain, dijelasin secara mendetail kayaknya lebih cakep deh. Nanti cerpennya rada-rada kayak ini, bisa menambah wawasan tentang kuliner juga. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita undang penulisnya untuk mempertanggungjawabkan tulisannya, sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Campur Idolaria. Selamat malam. Pak Desi belum bergabung. Pak Desi tadi masuk pakai akun bank, tapi kayaknya sudah keluar lagi atau terpental atau gimana? Terus kalau dia keluar, apa sudah disampaikan ke Pak Linda siapa penulisnya? Sudah. Bagaimana cara memanggilnya? Oh sudah, oke. Sudah baru saja. Ya, gimana? Apakah Mbak Ami mau menambahkan lagi? Sepertinya dari Bapak Ibu semuanya sudah pada setuju dengan apa yang kita obrolin dari tadi gitu ya. Barangkali mau menambahkan, Mbak Sila mau nimbrung juga, silakan kalau mau nimbrung bisa open mic-nya. Ada Campur Idolaria yang malam ini kita bahas. Oke. Mbak Sila mau menambahkan? Sudah. Oke. Sepertinya sepi-sepi aja malam ini, padahal malam Sabtu ya, nggak serem-serem amat kayak Jumat Kliwon. Pak Suhairi senyum-senyum. Kalau mau menambahkan silakan, masih ada waktu 2 menit lagi. Ya, sebelum saya kembalikan ke Mbak Ami. Gimana, Pak Suhairi? Tidak ada? Mas Amo sampai seperti itu ekspresinya ya. Silakan Pak Suhairi, sudah open mic. Boten. Saya curiga ini tulisannya Pak Suhairi. Kecurigaan saya yang ketiga kalinya. Baiklah, kalau misalnya memang tidak ada, dari Bapak Ibu tidak berani berkomentar Mbak, karena terlambat katanya Mbak Sila. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena memang karya ini sudah Pak Desi share di grup Kata Bintang dari beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya sudah bisa dibaca-baca terlebih dahulu sebelum kita masuk ke acara kita malam ini. Jadi kalau mau menambahkan boleh Mbak Sila. Silakan sebelum saya kembalikan ke Mbak Ami dan kita panggilkan penulisnya. Ada banyak di sini, ada Bu Iis, barangkali mau menambahkan, Mak Eno, Kak Sofi. Wah, yang lain diem-diem wae nih. Gimana? Adakah yang mau ditambahkan? Pak Azam, selamat malam. Baik. Kalau misalnya tidak ada yang mau menambahkan lagi, saya ingin mengembalikan waktunya kepada Mbak Ami untuk memberikan closing, sekaligus juga barangkali misalnya mau ditambahkan lagi boleh. Ya, silakan Mbak Ami. Terima kasih Mbak Linda. Menurut saya yang tadi hal-hal yang sudah disampaikan menurut saya cukup. Mungkin setelah dari beberapa ulasan teman-teman, mungkin penulis nanti bisa memperbaiki bagian-bagian mana yang perlu direvisi gitu demi penyempurnaan karya tersebut. Apa ya yang saya closingnya nih? Ya, saya apresiasi lah untuk karya ini. Nanti ya seperti yang pernah saya sampaikan tadi, mungkin nanti ada beberapa bagian yang perlu direvisi demi penyempurnaan karya ini. Itu aja sih Mbak.
Oke, terima kasih Mbak Ami. Langsung saja, biar nggak tambah penasaran. Malu ya, Linda sudah dapat bocoran nih dari Pak Desi. Kebetulan Pak Desi terpental tadi, jadi nggak bisa masuk lagi. Saya cek juga masih belum ada masuk lagi. Jadi saya mewakili Pak Desi akan memanggil penulisnya untuk hadir di tengah-tengah kita. Segera open mic, open kamera juga kalau bisa. Dipersilakan untuk Ibu Vivit Humaira. Silakan Bu Vivit. Saya panggilnya Mbak Vivit aja ya. Wow, Mbak Vivi. Mbak Vivit. Mbak Vivit kan Prediksi kita bukan orang malam Lenteng ini ya? Pede, tidak pede banget Bapak Ibu. Wow, ini karya pertama kah cerpen ini luar biasa. Yang apa namanya? Yang mungkin minim pengalaman di level terendah ya dibanding yang lain. Soalnya dari apa namanya? Dari pengalaman ya saya itu mungkin minim lah. Sebenarnya kemarin itu di SMS sama Pak Acung ya. Pak Acung itu saya bilang, Pak saya itu tidak mempunyai kemampuan yang setara dengan teman-teman di Kata Bintang seperti itu untuk memberikan naskah saya seperti itu. Jadi ketika dibahas kemudian dibedah, mungkin itu menjadi apa namanya menjadi pengalaman pertama saya ketika dan itu mungkin akan menjadi banyak masukan ya kepada saya tentang bagaimana membuat karya yang kata Mbak Wida tadi itu lebih menggigit atau mungkin bahasanya cukup sederhana masih karena saya masih awal-awal seperti itu. Jadi banyak belajarlah. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Kata Bintang yang memberikan apresiasi terhadap karya saya. Semoga menjadi penyemangat saya, motivasi saya untuk membuat karya-karya yang lain. Ya, juga terima kasih kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang telah memberikan saran dan masukannya ya. Semoga nanti masukan yang ada itu bisa memperbaiki karya saya mengenai campur idolaria. Sebenarnya campur idolaria itu sebagaimana yang dibahas atau dikomentari oleh Bapak Meliana ya. Ya. Itu apa namanya yang ingin saya sampaikan atau pesan yang ingin sampaikan di karya ini sebenarnya ingin mengangkat budaya lokal atau ingin mengangkat resep campur agar resep campur ini nanti tidak hilang ditelan waktu dengan datangnya berbagai macam gempuran makanan-makanan sebagaimana yang dikatakan tadi itu berasal dari luar yang sampai saat ini itu masih lebih disukai oleh anak-anak mungkin generasi sekarang ya ketimbang campur seperti misalnya geprek, tom yum atau apa itu lebih disukai ketimbang campur sehingga kayaknya campur ini sudah agak dilupakan. Saya saja yang memang tadi dibilang bahwa campur itu adalah makanan yang lebih menonjol adalah makanan khas Lenteng. Tapi daerah saya sebagai mungkin dekat ya dengan Lenteng dan mungkin dulu apa namanya nenek moyangnya mungkin juga masih berada hubungan dengan Lenteng. Saya kan Kebon Agung. Jadi di Kebon Agung itu banyak juga orang yang menjual campur. Jadi ketika saya itu melihat ada campur yang tanpa santan itu saya ingin sekali untuk mengabadikan resep itu seperti itu. Jadi saya masukkan dalam karya saya itu campur idolaria itu. Karena kebanyakan di sekitar saya campurnya itu pakai santan seperti itu. Jadi kalau misalnya yang tidak pakai santan, makanya
mungkin ciri khas dari campur idola Ria yang diinginkan oleh Ria itu adalah campur yang tidak pakai santan. Nah, selain untuk mengangkat budaya lokal juga di sini ingin saya garis bawahi bahwa ada pepatah yang mengatakan kasih sayang ibu itu sepanjang jalan ya. Kalau kasih sayang anak itu mungkin sepanjang galan. Itu yang ingin saya juga tekankan di sini bahwa begitu besar keinginan ibu untuk selalu bisa memenuhi apa-apa yang diinginkan oleh anak-anaknya seperti itu. Terus mengenai benar kata Mbak Wida tadi bahwa Bu Ridwan itu adalah ciri khas orang Madura. Ketika dia mempunyai anak yang pertama itu laki-laki, maka itu akan disebut nama anaknya seperti Bu Ridwan dan Pak Ridwan. Sebenarnya itu adalah anak pertamanya adalah Ridwan seperti itu. Kemudian anak keduanya Ria. Cuma mungkin tidak tercover dengan sempurna masih di ceritanya gitu ya. Jadi perlu masukan dari suhu-suhu di kata bintang seperti itu. Itu mungkin saja komentar saya. Sudahnya saya itu masih apa namanya? Aduh gimana? Deg-degan. Jadi ini benar-benar termasuk karya baru ya Mbak Vivit ya? Begitu ditagih Pak Iya, DC auto bikin gitu? iya. Saya ada sih karya-karya tapi ya gimana? Maksudnya belum apa ya? Belum bisa. Setelah saya baca lagi itu kayaknya memang endingnya atau penyematan konfliknya itu masih kurang seperti itu. Untuk belajar seperti itu mungkin bisa ada saran atau masukan dari Bapak Ibu gimana untuk membuat konflik yang kata Mbak Wida tadi menggigit seperti itu. Kadang-kadang saya suka menulis tapi ketika di pikiran saya itu inginnya seperti ini, tetapi ketika ditulis itu kayaknya tidak sebagaimana yang saya harapkan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin saya perlu banyak belajar lah atau saran dari Bapak Ibu gimana seperti itu ya. Iya, katanya Mas Suhu itu langsung didampingi Bu Ami aja. Kebetulan sebagai Iya, pembedah utama malam ini. Jadi mau ending seperti apa nanti bisa chit-chat ke Mbak Ami aja, Mbak Vivit. iya. Gimana Bapak Ibu, surprise ya. Ternyata yang menulis adalah warga Kebon Orang Agung, Kebun Agung. Iya, bukan orang orang Minong. Lengkeng. Mbak Ya mungkin Ami. itu perlu diperbaiki juga resep dan caranya bisa seperti sebagaimana yang dikatakan tadi ada yang berkomentar bahwa perlu adanya penggambaran atau deskripsi yang lebih detail sehingga bisa menggambarkan bagaimana sih campur itu bentuknya, rasanya sehingga bisa menarik pembaca lebih banyak. Kalau saran dari Mas Amo tadi Mas Slamet itu untuk jadi cerita anak dua bahasa aja gimana menurut Mbak Vivit nih? Konflik yang diangkat sama, jadi keinginan Ria untuk makan campur, kemudian di situ lebih mendetail lagi. Campur kan kebetulan memang adanya di Madura gitu ya, ada di Sumeneb. Jadi Iya, cocok iya. banget nih diangkat di cerita anak dua bahasa yang nantinya hadir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Iya, iya. Ya mungkin kalau misalnya setuju untuk dipilih untuk dua bahasa tersebut mungkin perlu masukan-masukan lebih lanjut. Biar nanti apa namanya? Tidak mengecewakan lah seperti itu. Mungkin sebagaimana yang tadi mungkin perlu detail lagi deskripsian mengenai campur itu, Mbak. Iya, Jadi betul. bagaimana, kelezatannya gimana, kemudian bentuknya gimana, agar kan ketika dideskripsikan lebih baik itu nanti ada penggambaran dari pembaca sehingga juga dapat menggambarkan gimana sih enaknya campur, gimana sih bentuknya campur, gimana sih lezatnya campur. Oke, terima kasih. Tertarik sama campurnya saya, Mak. Terus arah sana,
Sila muntra rasa enah, silahkan ke Kebon Agung, langsung ke Bu Vivit Humaira atau cus ke Lenteng ya, tak traktir ya. Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan langsung dengan penulisnya? Karena penulisnya juga sudah hadir dan kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Masih bisa? Kalau tertarik campur, resepnya sudah ditulis. Request campur katanya. Boleh ke Lenteng aja. Atau ke Kebon Agung katanya Mbak Vivit ya. Iya, karena campur itu tiap orang sebagaimana yang dikatakan tadi kan kayaknya itu mencari resep campur begitu sulit seperti itu ya. Karena memang kadang-kadang kenapa di situ diceritakan sampai mencari Bu Hami yang penjual campur aslinya karena ingin mendapatkan rasa campur yang seperti Bu Hami seperti itu. Karena kadang-kadang tiap orang itu beda-beda resep dan beda benar kata Mbak Linda ya, beda-beda resep dan beda-beda cara memasaknya. Ketika sudah beda resep dan beda cara memasaknya itu rasanya juga beda. Jadi ini menjawab pertanyaan dari siapa tadi Bapak Meliana ya. Jadi yang dipertahankan apa? Kalaupun ini tetap tinggalnya di Sumeneb, sementara ini kulineran Sumeneb, kok begitu sulit? Seperti yang Linda katakan tadi dan sudah disepakati nih sama Mbak Vivit, tiap orang yang bikin campur Bapak Ibu, meski di satu daerah yang sama, kalau caranya aja berbeda, itu rasanya berbeda. Gitu, meski dengan resep yang sama. Nah, entah nih kalau Bapak Ibu mau ambil resep di di cerpen tadi, silakan bisa langsung eksekusi. Nanti bisa hubungi Mbak Vivit ya untuk detailnya. Baik Bapak Ibu, demikian penulisnya sudah hadir di tengah-tengah kita dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang juga menjadi tanda berakhirnya kegiatan Bedah Karya edisi Jumat 23 Januari 2026 hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada pembedah utama Ibu Ami Widiawati yang juga sudah bergabung dan berkenan sampai istirahat dulu di tengah perjalanan. Thank you banget sudah hadir malam ini. Terima kasih juga untuk Pak Desi, terima kasih juga untuk Ibu Vivit Humaira juga berkenan mengirimkan karyanya dan kita bahas malam ini. Thank you buat semuanya yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah berkenan ada di Bedah Karya edisi hari ini. Saya sudah nyicipi campur, enak banget katanya Burus ya. Baik, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Bedah Karya edisi bulan berikutnya, ini bulan Februari, tanggalnya ditungguin ya. Untuk daftar hadir, silakan mengisi di kolom chat, diklik aja. Kalau misalnya nanti tidak bisa, Bapak Ibu bisa langsung japri Linda. Silakan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Linda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam.